Istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kata Allah, sungguhnya kalian telah mengambil para wanita dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah menamakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidha. Ya. Dan kalian telah mengambil perjanjian berat. Itu pernikahan. Maka seorang tidak boleh bersikap sembarangan kepada istrinya. Sebagaimana seorang suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri, maka demikian juga seorang istri bisa menjadi surga bagi suaminya. Kapan? Kalau suaminya berbuat baik kepada istri tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian artinya di sisi Allah. Sebaik-baik suami di sisi Allah, sebaik laki-laki di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah suami yang terbaik, kata Nabi SAW. Ya, karena kenyataannya kita dapati sebagian suami, kalau di luar rumah luar biasa, akhlaknya mulia, murah senyum, suka bercanda, tutur kata yang indah, apalagi ketemu dengan perempuan teman kantornya, senyum-senyum, Begitu pulang ke rumah luar biasa, sangar, jarang senyum sama istri. Kalau diajak ngobrol tidak betah. Cepat-cepat, ada apa sih? Mau curhat nggak diberi kesempatan untuk curhat. Ini kejadian yang ada, Kejadian yang ada. Sebaliknya wanita juga demikian. Banyak wanita kalau di luar murah senyum, tapi sama suaminya tidak murah senyum. Kalau terima telepon dengan ketawa ketiwi, dengan ramahnya, super ramahnya, tapi kalau telepon suaminya, iya, ada apa mas? Kurang sopan. Kalau sama ustadz murah senyum, sama suami enggak senyum-senyum. Ini salah, Ada perempuan seperti itu. Sama ustadz murah senyum. Suamimu yang harus senyum-senyum, bukan ustadz, Demikian juga laki-laki, Orang yang paling utama dia senyumi, orang yang paling utama dia baiki, orang yang paling utama dia lembuti adalah istrinya. Karena Nabi yang berkata, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Bagaimana? Makanya seorang laki mencari surga Allah dengan berbuat baik kepada istrinya. Jangan suka ngomelin istrinya, jangan suka membentak istrinya, jangan suka marahin istrinya, jangan membebani istri di luar kemampuannya, Jangan terlalu banyak menuntut kepada istrinya. Terimalah kekurangan yang ada pada istrinya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Anda menikah dengan istri Anda yang ada sekarang ini. Padahal ada jutaan wanita di dunia ini. Tapi qadarullah istri Anda itu. Berarti ada hikmah di balik hal tersebut. Istri Anda juga banyak jutaan lelaki, tapi qadarullah Anda yang modelnya begitu jadi suami dia. Jadi sudah takdir, jalani takdir tersebut, jangan lari dari kenyataan, Maka berusaha menjadi terbaik bagi istrinya. Anda berusaha menjalankan hadis ini. Bahwasanya saya lebih baik kepada istri saya daripada teman saya. Bagaimana caranya? Kalau Anda sudah bisa seperti itu, berarti Anda adalah lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak terbaik di sisi teman-teman Anda, enggak jadi masalah. Yang penting Anda terbaik di sisi Allah. Gimana caranya? Orang mungkin bilang Anda kurang ini, masa enggak ketemu teman-teman? Enggak apa-apa, yang penting terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian laki-laki seperti itu. Dia betahnya di luar. Dan saya katakan kepada antum sekalian, wahai bapak-bapak sekalian, ikhwan-ikhwan, baik yang sudah nikah maupun yang akan menikah, maupun yang ditolak terus lamarannya. Ingat bahwasanya Anda tidak bisa dikatakan bahagia kecuali kebahagiaan tersebut di rumah. Ada sebagian orang tidak menemukan kebahagiaan di rumah, maka dia mencari kebahagiaan di luar. Caranya gimana? Dia ketemu dengan teman-temannya, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia nonton film, dia main tenis, dia main catur sama temannya, main game, main macam-macam. Tidak akan bahagia. Itu paling bahagia kalau di rumah. Kalau Anda tentram di rumah, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kapan hati Anda merasa rindu ingin pulang ke rumah, berarti Anda lelaki bahagia. Tapi kalau Anda nggak betah di rumah nggak betah, ngobrol sama istri nggak betah. Aduh Ustaz, saya ngobrol sama istri nggak nyambung-nyambung terus. Istri saya agak tolol dikit. Ente jangan bicara orang tinggi. Sudah ente turunkan IQ ente turunin sedikit. Gimana? Ya sudah, itu istri ente sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya udah ente nikmati istri ente. Kalau ngobrol jangan bicara tinggi-tinggi. Jangan bicara tinggi-tinggi. Berbicara tentang dunia politik, istri ente nggak ngerti politik, dia ngerti gimana masak yang enak. Ya sudah ente jangan bicara masalah itu. Jangan masakan dia itu. Ya udah, nanti ente bicara politik kalau keluar rumah silakan bicara. Sampai rumah ngajak istri ini nggak benar. Karena bisa jadi tingkatan
kecerdasan antara suami istri bisa jadi berbeda. Maka maksud saya, para suami berusaha menciptakan kebahagiaan di rumah. Jangan cari kebahagiaan di luar. Sebagian orang rela mengorbankan kebahagiaan rumahnya demi untuk, misalnya demi untuk pekerjaannya. Oh, dia anak nggak bahagia, istri nggak bahagia, yang penting dia sukses dalam kerjaannya. Ini nggak benar, dia tidak akan bahagia. Selama dia tidak menemukan kebahagiaan di rumah, itu lelaki bukan bahagia. Kebahagiaan cuma semu. Ente mau berteman mau ketemu sama teman, emang ketemu terus ya? Enggak juga, dia juga punya kebahagiaan sendiri, dia punya privasi sendiri. Ya, ente mau muter-muter, tapi kalau ente pulang ke rumah tidak bahagia, berarti ente lelaki tidak bahagia. Maka rubahlah, settingannya harus dirubah. Bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan di rumah kita? Barulah kita akan menjadi seorang lelaki yang bahagia. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau Anda lama pingin pulang, pingin ketemu istri, pingin ngobrol sama istri. Nah, ini berarti Anda bahagia. Ya. Tapi kalau istri aja ngobrol, Anda nggak betah, maunya WA terus, bikin grup ketawa-ketiwi sendiri ya. Akhirnya istri juga ketawa-ketiwi sendiri. Ini berarti Anda tidak bahagia. Ente kalau pulang ke rumah lihat anak-anak ente jengkel, ente tidak bahagia. Tapi ente bagaimana pulang ke rumah, ente merasa lihat anak-anak bahagia, senang lihat anak-anak. Kalau ketemu istri bawaannya pengen ngomel terus, berarti Anda tidak bahagia. Ada yang salah. Maka mau saya ciptakan kebahagiaan tersebut supaya Anda menjadi lelaki terbaik di sisi Allah. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya.